Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Bersama Pak Arif. Nah, pada kali ini kita akan pelajari sumber daya manusia dengan topiknya yaitu tentang integritas. Apa sih integritas dan bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki integritas? Dan apa dampaknya terhadap perusahaan atau organisasi yang pegawainya memiliki integritas yang tinggi? Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Oke, kita sudah masuk ke materi integritas. Pengertian dari integritas. Integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seseorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Jadi integritas ini wajib dimiliki oleh pemimpin dan juga pegawainya agar produktivitas serta kinerja dari perusahaannya menjadi lebih baik. Lanjutnya, definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang. Untuk lawan katanya berdasarkan dari kata hipokrit atau munafik. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki integritas yaitu orang yang tidak memakai kedok, orang yang bertindak sesuai dengan ucapan, sama di depan dan juga di belakang. Konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Konsisten antara nilai hidup yang dianut dan hidup yang dijalankan. Selanjutnya, untuk perusahaan dan juga para pimpinan, ini adalah beberapa piranti untuk membangun integritas. Yang pertama, harus adanya penerapan kode etik, komitmen fakta integritas, penegakan disiplin, fasilitas pengaduan, peningkatan kompetensi SDM. Nah, selanjutnya, salah satu yang dapat mempengaruhi integritas seseorang yaitu dari pola pikir atau mindsetnya. Ya, pola pikir ini akan menciptakan suatu karakter, sikap, serta perilaku yang merupakan asal-muasalnya berdasarkan dari sistem kepercayaan yang ada. Nilai-nilai keluarga. Contoh sistem kepercayaan dari sudut pandangnya, dari keluarganya, dari agamanya, kepercayaan, serta dari pendidikan, serta dari lingkungan luar. Jadi ini semua adalah yang sangat berpengaruh dari mindset atau pola pikir yang berefek terhadap karakter serta sikap dan perilaku seseorang dan menimbulkan integritasnya. Selanjutnya, ini adalah cara untuk reform atau merubah pola pikir kita. Yang pertama, kita harus paham bekerja adalah ibadah. Jabatan hanya alat, bukan tujuan. Yang kedua, menghindari sikap tidak terpuji, bekerjalah secara profesional, berusaha meningkatkan kompetensi diri, bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak rentan terhadap perubahan dan terbuka, serta bersikap realistis. Ini adalah pola pikir menuju keberhasilan. Kita harus bisa berpikir positif, bersyukur, berani mencoba dan berani gagal. Fokus, bekerja tuntas, siap bekerja keras, konsisten dan sabar, komitmen serta pantang menyerah. Pengertian perilaku, sikap, dan mental. Mental adalah tingkah laku yang menunjukkan cara berpikir positif dalam arti independensi dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Sikap mental mempunyai sikap jujur. Contohnya, perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip moral, lurus hati, mempunyai tabiat suka akan kebenaran, tidak curang, tulus hati, serta berperasaan halus mengenai etika, keadilan dan kebenaran, dan integritas kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. Jadi kalau misalnya seorang pegawai atau pimpinannya ini sering berbohong, tidak jujur, tidak bijaksana, maka dia akan kehilangan kepercayaan serta rasa hormat.
Selanjutnya, mengapa perilaku seseorang labil dan tidak konsisten? Ini berdasarkan dari sikap mentalnya. Pertama dari sisi nilai, sistem leadership dari rumah ya, dari keluarganya, dari istri, dari ayahnya, ibunya. Dari sisi spiritual, yaitu hubungan dia bersama Tuhan, segi emosionalnya, serta intelijensianya, dan juga dari lingkungan. Intelijensia ini berdasarkan dari kecerdasannya. Karena setiap kecerdasan orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Contohnya ada yang jago matematika, ada yang jago berbicara bahasa Inggris dalam segi linguistik. Itu yang menyebabkan seorang labil dan tidak konsisten. Berpengaruh juga dari beban kerjanya. Selanjutnya ini adalah budaya utamanya, ada komitmen, tanggung jawab, ikhlas dan jujur, kreativitas, keteladanan, kebersamaan, ketepatan, kecepatan, rasionalitas, keteguhan, disiplin, teratur kerja, kebersamaan, dedikasi, dan loyalitas. Ini yang harus dibangun budayanya ya. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai tanggung jawab dalam pekerjaan, seperti profesionalisme, kedisiplinan, saling menghargai, saling tenggang rasa, keikhlasan, tidak diskriminasi, pantang menyerah, komitmen, kompetensi, amanah, pendidikan, integritas, etos kerja, dan lain-lain. Bahkan di sini ada juga anti korupsi, karena korupsi merupakan salah satu yang dapat membuat perusahaan kolaps. Selanjutnya budaya yang harus dibangun, kerjasama tim, saling membantu, kesantunan, saling menghargai, berorientasi pada pelayanan, mengaplikasikan ilmu, saling menghormati, beretika, sederhana, taat hukum, amanah. Profesional ini harus dijaga, toleransi, menjaga kebersihan, mampu beradaptasi, work-life balance, serta harus adanya reward. Ya, terima kasih. Itu saja untuk penjelasan tentang integritas. Setiap orang berhak menuliskan sejarahnya sendiri. Selanjutnya ini adalah worksheet atau diskusi kita. Nanti bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusi bersama. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang integritas? Sebutkan salah satu lemahnya integritas negara kita. Apa saja yang dapat kita lakukan agar kita memiliki integritas yang tinggi? Serta faktor apa saja yang mempengaruhi integritas. Oke, sekian untuk belajar hari ini. Terima kasih.